Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama pengajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang itu ada fenomena, uang bangga disenangi menteri, disenangi presiden, disenangi wong sugih. Lan kalau gulira ben wong weling meneh kepengin disenangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ngomong serius kok ketok waline dadi ngomongnya mbek guyon, tapi sakjane saka pikiran sing serius. Lho kula matur ngeten teng Khalifah Hamid wonten. Teng ngersane para habaib, kenapa kula matur cerita guyonan wali, cerita wali. Ben wong eling meneh sing paling penting disenengi Allah Subhanahu wa taala. Kok wong saiki selali, senengi presiden, senengi menteri, disenengi wong sugih, iki disenengi senengi bojo. Senengi bojo malah lara ya, kongkon terus. Ben wong eling meneh sing paling penting ku kepengin disenengi Allah Subhanahu wa taala. Berian takokane sahabat ya Rasulullah, dulani ala amalin, saya ini kasih amalan sing nak kula lakoni disenengi Allah. Saniki niku mulai wong rapati wani bakas wali. Mergo nak wali ku sawangane terus kaya Gus Muhammad Abad, kados Gus Bahan kan kaya wali tenan ngoten maksudnya. Ya ketoke tenan, muga-muga. Ini master tapi gak aku. Wah, repot. Iki namanya Habib Lutfi Bafaki, ipare Habib Ali ini. IP-ne iki padha wae. Kanca kula padha kancane kula maksudnya ora padha bulete. Dene aku ya alhamdulillah. Kula terangno malih. Guyonan-guyonan ulama mulai dulu itu ada. Karena kalau tidak ada guyonan itu semua ilmu jadi mengikat. Makanya dulu sahabat itu ya sering guyon. Karena kalau semua ilmu itu mengikat itu bahaya. Karena sebagian itu hasil nopo ijtihad, nopo hasil nopo. Misalnya ngeten, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat sing sugih. Duwe kebun kurma niku kuwat. Kebun anggur nggih kuwat hektaran. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat nggih wong pinter. Wah iku bareng wis wayahe panen diobong kabeh. Ditakoki kebun anggur kok obong piye? Nak sampeyan kiye iku ya ora tombo amis, mesti mlebu pabrik. Mlebu pabrik kira-kira digawe napa? Homer. Arak. Tapi jari ulama-ulama wala yahriku karomahu, ono sing maca wala yuhriku karomahu man huwa afdalu minhu. Tapi sahabat yang lebih mulia timbang Sa'ad bin Abi Waqqas kados Abu Bakar, nyatane mboten istihad kebun anggure diobong. Wong sing tuku iso wae go pengajian, go nyugoi Habib kiai. Tapi nak kakean yo kira-kira mlebu ndi ya wae. Terus dari Imam Ghazali ini komentar Imam Ghazali tentang Ihya. Umpama teori itu digunakan, wong ku qat'u zakat, mergo wedi zina. Ora lara kowe. Mripatem mbok culik wedi jelalatan. Dong sing kula maksud. Ada produk ijtihad yang oleh ulama mesti digawe guyon. Kuwatire niku mengikat, padahal namung hasil napa? Tapi ijtihad ulama. Begitu juga ning bab-bab kalimat thayyibah. Kula nu bolak-balik matur. Wong iku nak kafir puluhan tahun, iku carane Islam. Niku maca napa la ilaha illallah Muhammadur. Boten istighfar boten. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Jadi justru kalimat la ilaha illallah nu sing jamin yughfar lahum ma qad. Lane dawuh Abdul Hasan Asyadili iki mukadimah. Dawuh Abdul Hasan Asyadili fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Wong iku maca la ilaha illallah sing bener, nak wis bener lagi sah istighfar. Mergo wong sing rong tau nglafadzno la ilaha illallah iku mboten sah istighfar. Lah nak ngono berarti la ilaha illallah riyen nembe istighfar. Mergo sihhatul istighfar bergantung sae la ilaha. Kados tiyang sing mboten nate nglafadzno la ilaha illallah, nak mati angsal diistighfari mboten. Mboten kan? Tapi wong ulama iku akeh. Ana sing model Lutfi ngeten iki, wong khusyuk, anteng nak ra konangan wong. Iku terus pikirane ngeten, yo ora la ilaha illallah kalimat thayyibah, justru karena thayyibah iku dimukadimai istighfar. Ben pas nglafadzno wis suci.
Nah, hal-hal seperti ini niku jenenge produk nopo? Isti. Nah, niku mboten mengikat. Ya monggo jenengan derek simpul. Yang jelas kula pastikan la ilaha illallah niku keramat. Carane keramat jenengan ngaos kitab-kitab sing ditulis ulama-ulama iki. Misale ngeten. Dawuh Sayyid Muhammad nyeritakno teng Abu Abdul Farad. Wonten tiyang nggih kula nate waca teng mriki. Kula baleni mergo kula yakin sampean lali kok. Mboten kok suudzon, suul yakin. Mboten trimo suudzon tapi napa? Kok nak suudzon ku haram, nak suul yakin ning kitabe ora ngono. Ya terus suul yakin. Dadi kalau takoki, lho ku suudzon ku haram. Lah ya seneng kitab alhamdulillah diharamno suudzon ngono takbir wayah rumu suul yakin. Terus kula suwun niki diperhatekno tenan iki masalah logika sing dibangun ulama. Terus kula nggih guyonan wali mboten niat guyon nglecehno mboten. Kula niat ben wong eling meneh, ben orientasine iku sayang Allah Subhanahu. Mboten amben kepengin disayang makhluk, disayang bojo, disayang mertua. Sayang mertua terus rada ngincer warisan biasane niku terus. Pun kula waos gitu terus niki nggih mukadimah mawon. Bismillahirrahmanirrahim dawuh Sayyid Abdul Haddad sing dikenal Qutbul Irsyad. Wa qila lahu radhiyallahu anhu khatirukum bid-du'a li fulan bisabat wa wasyasun kabirus ini faqal idza arada tsabata falya'uddu ala qouli la ilaha illallah wa yulazimha wa yulazim fa inna tariqa qaribun jiddan wa in kana fihi masyaqqatun ka tariqil aqabati tasyukku ma'a qurbi wa innamal bu'du ala man dara anit tariq wala tara ahadan yaftinu ahadan fi dini innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunya fala yakadu ahadun minar rafidah wa nahwihi minal mubtadi'a antasma'ahu yata'arradu li ahadin liyamna'ahu an dinihi liyudkhilahu fi madhhabi. Dados intine ngeten ya. Menuhankan Allah itu mudah sekali. Saya ulang lagi ya. Menuhankan Allah itu mudah sekali dengan reputasinya Allah sing khalaqas samawati wal. Justru kita kesulitan kalau dipaksa menuhankan Fir'aun. Karena kita punya akal. Wong Fir'aun lahir ning bumi kok mengerani bumi. Kok enak ra melok gawe kok melok dadi pangeran. Logikanya ndak masuk. Makanya cara ahli tauhid, hadzal yusrun itu logika tauhid itu yang mudah. Justru yang tidak tauhid itu yang susah. Misalnya kowe dipaksa, Fir'aun itu pangeran Noah. Logikanya ndak masuk. Sebab itu Fir'aun itu ngaku pangeran ya mau gagah-gagahan tok. Lah Nabi Musa niku ya nabi nggih manusa, debat iku ya ora langsung menang. Takoki Firaun, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi." Semengerane langit mbek bumi. Ya Firaun terus muni ngene, "Oke. Aku mlaku-mlaku dawane Mesir. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi." Aku mlaku-mlaku sing dipengerakno ya aku. Soal kemungkinan pengeranam ning langit terus ngongkon Haman. Ya Haman bin li sorhal ali abluhul asbab samawati fa'at-taliya ila ilahi Musa. Haman aku gak no piramida sing dhuwur, tak nginceng pangerane Musa. Padahal misalnya tenan diinceng ya ora ketok. Wong Nabi Musa ora roh apa meneh Firaun. Iku apa calon wali ora roh apa meneh Firaun. Akhirnya kalau alasannya ndak tahu kemudian disimpulkan tidak ada, maka ra Firaun tok sing ora roh pangeran, kene sing kiai ora roh. Padahal sing panggung dhuwur ora karo. Lawan matur ya Ali. Ya kok ana bid'ah piye biasane ra panggungan kok panggung. Bingung. Akhirnya pakai logika, ini kalau senang ilmu. Nabi Musa ganti jurus ngendikan ngeten ya Ali. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Pangeranku sing mengerani buyut-buyutmu. Akhirnya wong mikir, weh, nah Fir'aun pangeran berarti buyut-buyute ra di pangeran. Wong pangerane lahir terlambat. Pangerane lagi mlebu C1. Berarti bae dhisik-dhisik iku tanpa pangeran. Mergo pangerane lagi lahir terlambat. Itu justru mandi. Karena logis. Sebab itu kalau sering matur ya amang teng santri-santri. Ora ana keramat kaya ilmu. Mulane ketikane nabi-nabi riyen diceritakno Allah, tad'unani li akfura billah wa usyrika bih. Ini didawakan male salibihi ilmun. Memusyrikan Allah itu ndak ilmiah sama sekali. Kenapa ada ilmiah? Wong zat sing gawe langit bumi kok ditandingi sing ra gawe langit. Mengalami Allah Ta'ala yang awal surat juz kalih dosa ngendikan amman khalaqas samawati wal arda satruse wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambasna bihi hadaiqa la tabajah ma kana lakum antum bitu syajaruha ilahum Allah balhum qaumi ya'ti.
Mosok zat sing reputasine gawe langit bumi, gawe udan macam-macam, kemudian kamu bandingkan. Ya dilun itu kamu bandingkan, kamu setarakan dengan makhluk yang tidak punya reputasi khalaqas samawati wal. Sebab itu dawuh Sayyid Muhammad, tidak ada agama sfer Islam. Bahkan Allah itu sering nantang adu debat sama yang tidak senang Allah, sama mu'anid mulhid. Mu'anid mulhid sama Allah cek dingendikani kowe gak apa-apa ora mengirano aku, tapi kul hatu burhanakum. Nawa kul hatu burhana. Ketika Allah Taala gawe langit bumi, Allah ngendikan sebuti ali, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Iki lho aku pangeran gawe langit bumi, kene pangeran gawe apa? Maksudnya ya terusno dhewe iki lho aku ngalim maca kitab, kene aku ngalim maca apa? Aku Gus Matis daftar wali, kowe daftar apa? Daftar caleg kan. Terus maksud kula tauhid itu ilmiah mawon, enggak usah dipaksakan. Ilmiah. Karena ilmu ini yang mendorong kita akan menerima iman nganti mati. Ojo geman tauhidmu ngene, jok aku iman duitku akeh iman, bareng rapati dhuwit rapati. Ndak boleh seperti itu. Itu jenenge iman ala harfin, cara istilah Quran, iman sing ala harfin. Fa in asabahu khairun ma'an nabi, wa in asabatu fitnatun qalaba ala. Jadi misalnya jenengan hormat ya Ali, wis hormat ae ora usah mikir. Aku jog hormat kok rezekiku akeh. Bareng saiki ora pati yo berarti ra mandi ora usah ngono. Hormat iku ibadah, ngenyek iku dosa. Wis nglakoni barang sing ora resiko. Lho kula sering takok itu ya. Gus sampean mbeng tuwek-tuwek kok hormat, padahal kadang-kadang ya saenake dhewe. Hormat iku ibadah. Ngenyek wong iku dosa. Dadi nglakoni sing aman-aman wae. Wah, mek jenengan nggih kusnudon. Tapi soal sudon haram soal yakin orang orang kitab kitab itu wayak rumu sudon orang soal ya bon nggih clear nggih dados kula suwun dijaga riyen tauhide ngangge ilmu hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina kados Nabi Musa nu saged ngalahno Firaun justru dengan kata-kata rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Nak pancen Fir'aun iku pangeran berarti bapake, mbake, buyute urung duwe pangeran. Mergo pangerane urung lahir. Dadi mbake Fir'aun ditakoki. Lah iki piye iku kok wis lahir iki pangerane sapa? Sok putuku sing dadi. Nah, mboten. Beda logika Islam sing berhak dadi pangeran sapa? Ya sing qadim yang pertama ada itu yang berhak jadi pangeran, qadim. Lah pangeran kalah, mosok pangeran kalah. Akhirnya bakok napa? Lah pantese pangeran piye? Ya sing ora padha mukhalafatul. Misalnya wong rokokan yo pangeran pantese ora rokok. Wong sarapan pantese pangeran yo ora sarapan. Mane pangeran kadang nafekno kepangeranane makhluk kana yakulani to amnopo kana. Misalnya ana wong mbok pangerakno terus lesu mampir ning gone mbok keimangan alhamdulillah pangeranku saiki duwe tenaga. Alhamdulillah mau didolani pangeran, mau lemes bareng tak keimangan terus. Mane pangeran iku sak logika sederhana. Mboten iki Gus Matiu kan junior. Kula hormat pernah luwih tua, tapi umure tua kula. Menurut alatnya dadi wali jalur ilmu nih. Kayak kita prolas jus dengeran gitu. Jadi pangeran gampang. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablih rasul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit Tuhan. Ya lucu kan misalnya. Soal pangeran terus dolane kawulane, sali ali kawulane, ali gak bisa sarapan. Lemes aku. Yo ora lucu kan. Kira diputusno pangeran itu sapa? Al-Qayyum napa? Hubung Al-Qayyum maknane angel terus bagi Jawa disebut qiyamuhu binafsi. Pangeran itu sapa? Zat yang berdiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh yang kaya apa enake ngaji tauhid, wujud idam bako. Siapa ora? Nah, baleni bareng-bareng. Wujud bako. Terus nganti bar. Nyanyi ya, nyanyi apa-apa. Ya Bu. Ya ali aja tes, isin lho kiai salah. Tapi nek dene salah mergo wis masyhul billah, jar masyhuf. Pokoke nek wong bener ku penak, salah jare jadab pokoke penak. Nek orang terkenal wali ku repot, salah ya salah wae. Nek terkenal wali ku salah jare jadab. Kancanan wong fasik jare bina. Nek awak dhewe kancanan wong fasik katut. Wes wae repot dojo. Ana wong terkenal wali kancanan wong fasik jare bina ya. Nek awak dhewe jare katut. Kok penak. Nasibe lho kok penak. Nak cara guru-guru kula nak cerita ngeten. Wong kok nak terkenal ngalim penak. Ngarang kitab wangil. Kowe iku ilmune dhuwur. Mulane angel dipahami.
Tapi dah terkenal goblok ngarang kitab. Pancen ra iso ngarang, mulane bulet. Wong lah terkenal wali meneng ngono. Kadang yang meneng mergo lagi ra dirokok Gusman. Tapi nak sampean terkenal wali, masyaallah dikruwo. Tapi nak terkenal wali, oh kecutan. Jadi wong sementing terkenal sih, gampang ngumburi-nguri gampang. Ya terus monggo bareng-bareng menghormati kalimat la ilaha. Jadi kalimat la ilaha sahlatun qoribah, kalimat yang mudah. Menuhankan Allah itu mudah. Menuhankan zat yang awal, yang qadim, yang baqo, yang tidak terkalahkan. Mudah enggak? Mudah kan? Justru kita kesulitan menuhankan Fir'aun, Namrud. Alasannya apa? Kalau dikatakan Tuhan alasannya apa? Apa reputasinya? Wong enggak melok gawe langit. Jadi disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sebab itu tenggene Bukhari diterangkan orang-orang kafir sing wis mlebu neraka, mbek Allah ditakoki. Kowe mlebu neraka. Umpama kowe di donya sak isine, mbok tebus gak? Nggih Gusti. Andaikan saya punya harta miliaran triliunan saya tebus supaya saya keluar dari neraka. Jawab Allah apa ya? Aradtu ahwana minka fa abaita illa syirka. Sebetulnya kamu suruh meyakini sesuatu yang mudah sekali. Mudah sekali itu mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah itu gampang. Menyembah zat yang enggak terkalahkan. Itu gampang. Fa'abaita ila syirka, malah kowe nganggep wit itu mbok sembah, kayu mbok sembah, itu kan sulit. Dong ya kalau maksud ya. Jadi aradtu ahwana minka. Sebagai riwayat aisara minka. Jadi kamane aku nuntut kowe nglakoni barang sing gampang, yaitu menuhankan Allah Subhanahu, tapi fa'abaita ila syirka. Mulane iman itu sesuatu sing gampang. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena iman niku logika. Mulane liyane iman disebut tad'unani li akfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu. Jadi sesuatu yang salah itu tidak ilmiah. Makanya Allah dalam ilmu logika nak ngendikan itu ekstrim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil. Yang ada di dunia ini hanya barang hak. Barang batil itu permulaannya saja enggak ada. Wa ma yubdi'ul batil. Batil itu memulai wujudnya saja tidak bisa. Pernahkah Lata Uzza jadi Tuhan? Tidak pernah kan? Ya dia tetap batu, nggak pernah jadi Tuhan. Pernah 2 ditambah 2 15, nggak pernah kan? Jadi barang batil itu wama yubdil batil, memulainya saja itu nggak bisa. Apalagi wama yu'id kembali wujud, memulainya aja nggak ada kok. Lo nak wong batil akeh, tapi batil itu nggak ada. Ya, tapi biasanya kiai-kiai rapati ngaji tauhid. Soalnya Quran ini kasih hati ngene, maca Yasin itu ngene. Nak roh nyepet nawang mati, soalnya ini ijazah waqiah di duit. Jadi saake Quran nasib zaman akhir itu paling saake surat Ra'd. Percepatan kematian jadi kalau yang kena mati-mati saya akan mau surat napa? Iku aja dijazano nggih mboten bener niku. Saake to. Mohon kula terang. Dadi la ilaha illallah itu sahlatun qaribah, kalimat sing gampang dan mudah dilogika. Siapa yang berhak jadi Tuhan? Yang berhak jadi Tuhan ya yang menciptakan langit bumi nganti Allah ngendikan teng awal juz 26 Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan ke saya prestasinya apa? Apa aku pas gawe langit itu melok urun semen, pas gawe bumi urun bego kan yo ora. Ora melok urun ujug-ujug dadi penge. Kok penak. Sebagian diredaksekno hadza khalqu wa fa'aruni madza khalaqal ladina min. Lan kula bolak-balik matur ya Lutfi. Aku terkenal ngalim ya seneng, ora perkara sombong. Sing seneng ben bener, mergo seneng wong alim, sing hasud terus saingan. Maksudnya saingan adu alim, mau cuma gremeng tok. Artinya melahirkan kompetisi lho Gus Mat. Misalnya ana wong hasud mek Gus Mat Abad, kon maca Khilyatul Auliya 12 juz ngelu yakin ngelu. Wong sing duwe wae ngelu. Ya dadi ngelu kena. Dadi wong nek ikhlas ku gampang, kowe nek terkenal ngalim sing seneng. Terus sing seneng berarti seneng wong bener, seneng wong alim. Sing gedeng kon kompetisi. Misalnya kegedeng ya Lutfi maca Simtu Duror, saingi maca. Gak ambek nangis, aja maca tok. Yo nganti runtusan ketok semangat. Boleh mau rong mangan kon maca mbek kakake. Terus pangeran dia seneng, dihasuti pangeran dia seneng. Lan Dewi Said Muhammad ora ono zat sedemokrasi pangeran. Sanging demokrasi ini musuhe hada al-mu'anid al-mulhid iki mu'anid mulhid dikai hak kul hatu burhanakum. Bahkan mereka dikai pikiran sing netral. Wa inna auyakum la ala hudan au fi dhalalim. Kon berpikir pangeran nggih ngoten.
Hadza khalqullah, aku itu pangeran, iki aku gawe langit bumi. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dun. Dadi kan ada di kiai kok ana wong hasud. Kowe maca Ihya. Kon maca Ihya wong. Adu keramat sing ngaji ndekne pira sing ngaji kowe pira adu keramat. Engko nek wis mati kowe ditutuki malaikat apa ndekne? Jak mati bareng, di sini digebuki mungkar nakir. Fair, persaingannya itu fair. Ojo mau gremang kiai kok kelakuannya ngono. Ya Lutfi ku piye, bar murucat langsung rokokan. Ora usah ngono. Ora usah. Iku wong hason, saingi rokok kan jelas. Jebule Lutfi bluwe tulisannya Allah. Jadi jelas aturan mainnya. Jelas. Niki junior kula teng sarang niki ya nasabe dhuwur mriku tapi nak senior kula. Lan dekne mau bakas mondok bakas segaf ambek napa? Bapake mencari cara untuk menang. Ya menang tenan tapi ora apa-apa. Dia menang hakikatan pancen. Tapi sing dikai Miki Ali kula. Ya Ali ya mergo kalah padha yike dekne berat atau kalah Gus Badet. Sawangane kalah yo ngongkon niku asline. Ngertos gitu terus Quran niku dawuh Sayyid Muhammad meneh adek sapa wae al-mulkhit al-mu'an itu dikai Kanjeng Nabi ki ngoten dawuh Abu Bakar Al-Baqilani laukana Muhammadun fima wando fa'ala ma fa'ala minal manhiyat utawa minal muhaqqarat utawa minal apalah gak pantes disebut laqalu kadza wa kadza umpama Nabi Muhammad di masa lalu koyo kowe apa ya tau mbok lakoni mesti orang kafir itu yang diulang-ulang karena mereka orang paling ingin menjatuhkan Nabi. Tapi ndak, sebelum jadi nabi nak di dua itu wong sing jenenge Muhammad iki. Nak bingung ya takok wong sing jenenge Muhammad itu dhisik nyebut ya Muhammad, muni Al-Amin. Sebab itu ketika Allah melempar wong sing jenenge Muhammad, dhisik rung diceluk Rasulullah, dawuh pangeran piye? Amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Yo sing tak utus wong jenenge Muhammad hidupnya di antara kalian, komunitasnya di antara kalian. Lho kok dhisik ra yo percaya. Terus masalahnya apa? Sing tak angkat Rasul itu Muhammad ora di masa lalu. Kowe ora iso ngecek salah di masa lalu. Dilepas. Dan aku dadi kiai kan ngenteni merantau. Sing tangga murah roh. Sekali nyai ning kancamu. Lho. Iku rak kancaku jupuk iku, Mas. Maka Nabi gak. Karena enggak punya masa lalu yang buruk, Allah tenang aja utus Nabi Muhammad. Amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkir. Iki Rasul sing tak utus, reputasine Al-Amin. Gak tahu macem. Terus masalahnya apa? Dong iki maksud. Betapa rasionalitasnya Quran. Allah iku ambek musuhe ngeki hak kul hatu burhana. Malah nak pangeran nate ngendikan teng surah Kahfi malah unik meneh. Aku pas ke langit bumi ketoke yo dhewean ra ono kancaku. Kok ujug-ujug ana wong aku pangeran iku piye? Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku pas gawe langit bumi dhewean kok ujug-ujug ana Firaun nampek ngaku-ngaku piye karepe iku piye. Rumangsaku aku pas mondok sarang iku pas ngalim ya ora ono iki kok iku ujug-ujug ana iku piye. Maksudnya mondok ya urung krungu nek iku alim ujug-ujug nyai iku piye kan ya aneh no. Ora tadi terus. Kok ketok terus ora kelar guyu gitu. Ya niku kula boten gojok Habibe, gojok kanca kula niku kanca teng sarang ten. Kalah senior bae kula. Wes kalah adoh. Gurune mau murid kula dadi putu. Ya soalnya kalau suwon niki wonten Bazaki wonten Gusmat nggih monggo Quran ku diurip-urip malih. Sebagai hujjatul wa qul falillahil hujjatul Quran ku diurip-urip sebagai hujjah. Ya wonten sing nekuni makhraj, nekuni apalan, nekuni fikih. Tapi ampun lali Quran itu hujjatullah al-balighah napa hujjatullah. Terus Quran itu kepenak. Lan kula nak maca Quran niku nangis, sik kepenake pangeran cek demokratis. Wong sing nentang Allah mawon dikei hak ngomong. Qul hatu burhanakum. Itu nih bi kita bimbing qabliyat. Quran nggih ngoten ketika Quran dilepas. Iki kalami, iki Quranku. Lho kena ora cocok yo ngarang faktu bi suratim misli. Wes anak sak surat kaboten bi asri, wes 10. Wes telu-telu ora apa-apa. Sementing kowe ngarang, terus gawe tandingan. Ojo kok gedeng pokok. Akhirnya wong kafir nyewa tiyang paling pinter balaghah. Kon komentari Quran jenenge Walid bin Mughir. Kowe tak bayari, Quran komentari elek. Mbok kurang apane lah pokoke komentari elek orderan. Iku ngowah jenenge Walid terus ngowah.
Innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar. Summa abasa wa basar. Abasa iku merengut. Lha kon komentari piye eleke ning ndi wong ra elek kok kon muni. Innahu fakkar wa qaddar. Kon ngomong piye? Komentari golek elekmu kan gampang rasa mikir. Pesek, fikir, goblok kan gampang. Kon golek elek Quran iku kangelan. Bojomu lho takon nyebut elekmu. Wah, 5 menit untuk 1. Lha nek ora percaya bojomu kon re. Sewane. Nggih Pak, tak sewa. 5 menit untuk piro ya kira-kira ya? Wong wedok nyebut elek sing lanang 5 menit untuk piro ya? 113. Piro ya moh ya moh? Bojo kon nyebut elek sing lanang 5 menit untuk piro? Piro? Semua. Tidak bertabung ya bener bertabung. Berarti sebut tidak muni. Insyaallah nih. Engko. Iki alin kanca kula mulai Joko, mulane kula niku ra niat ngaji. Wong keramat iki ora roh, dene tahu dagangan kayu barang ra suga-suga terus nyai. Lo cocokan mbek kula ping nyai cocok. Latihan apa ya? Apa ya? Janji. Jadi banding nyai cocokan mbek kula. Niki sik latihan niki suruh mati keramat. Dijajal orang keramat. Batu haji kan, ndongakno hajian mabrur nih. Mergo hajine seru. Ya dados agama iku rasional. Ketika Quran dilepas, iku nggih pangeran ngongkon kompetisi, faktu. Yen ora cocok Quranku gawe Quran tandingan. Kon komentari, ra iso walidun wira. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar. Nazar wangenangan summa abasa wa basa. Kangen. Akhirnya wong jenenge Musailimah, ana sing maca Musailimah boleh. Pokoknya kitab-kitab ana sing muni Musailimah wis ora penting, penting tukang Musailimah. Disewa ya, kon nandingi beberapa surat. Lucunya polis. Sing nyewa larang dhisik sewan. Misalnya surat Wadariyati Darwa Falhamilati Wikra Faljariyati. Oh, tandinge aku ngene ya. Iki tenan, kok tak apal pancen. Tapi kula mboten Musailimah ben tapi tak apal. Wazariati zar'a demi wong wedok sing nandur. Falhasidati hasda demi wong wedok sing manen. Terus ane berarti panen fal khabizati khubzatus digawe roti. Terus ada apa wal lakimati lukma terus diuntal. Sing nyewa iku kaget. Lho. Yo ora levele Quran iku opo? Cerita wong tandur manen gawe roti terus diun. Iku piye maksudnya? Lah nek sing nganggo alif-alif maksurah ya, Quran sing nganggo alif-alif apa? Kayak tilka idang kismatun diza tas'a pokoke sing nganggo alif maksurah. Alsonane ngene Gus Mating. Alam taro ilal habla wong meteng habla. Tukhrijuna samatan tas'a. Ku apa delok wong meteng engko ngetokno anak sing iso mlayu. Lho. Disuruh larang-larang kok dadi ngene iku. Ya pokoknya niki kalau mau pamit ya Ali, ini tahun terakhir kalau ngisi bariku Gus Mati pun kalau ngani kitab 14 juz. Sampai amang sekaf niki. Niki mau ngene kitab pulau kathah niki pun. Ngaji kula mun suwi wis wae dadi kiai ini. Semua congole tetep niki bende pekerjaan iki sing apa. Habib Lutfi Bapak kene. Gak ngono jeneng IP-ne ribet. Akhirnya niku pun berarti 3. Allah yang memaklumatkan diri sebagai Tuhan yo kepengen kompetisi. Ben ora percaya aku hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina. Nabi Muhammad dilepas yo dengan pengumuman amlam ya arifu Rasulullah. Lho kok ora percaya ya Lutfi Alim piye? Ning pondok wis ranking. Ning pondok wis diundang ya faqih. Ka faqih maksudnya. Quran nggih ngoten. Quran iki ngoten. Lho pangeran koyo opo? Kurang fair. Ben ora percaya Quran kalam. Oh ya kowe ngarang. Saiki. Nek iso kabeh 10 bi asri. Wis 10. Akhirnya wong pengarang jenenge Musailimah dadine ngono iku. Malana alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Iku Allah cerita Abraha. Lho malah dekne gawe lafaz ngeten. Kowe ngerti malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhaluhu qasir wa kowe roh gajah iku apa lalene dawa buntute endhek. Sing nyewa lho kon. Akhirnya di PHK jadi Musailimah itu. Ya mungkin mengke niki Gus Mat purun pemanasan mulang. Tahun ngarep ya Gus. Dadi iso disiapno materi. Nah ki latihan iku sinau sik.
Nak wis suwi aku sinau ngawur iku sinau. Nek wau di foto terus gak pamit. Nah niki sing masalah takfir iki. Aja gemar ngafir wong sing la ilaha. Kula bolak-balik matur. Kowe nglafadzno la ilaha illallah kok ana sing darani kowe kafir aliran takfir iku mesti salah. Ora kok mungkin salah mesti karena kalimat ini yang menjadikan wong kafir dadi mukmin. Masa dengan kalimat yang sama sing mukmin dadi iku wis mboten mungkin. Kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza radiya mun kepanggih fa idza radiya mongko nalikane wis ridho sapa Allah wa rasuluh. Biqaliha kelan nglafadzna la ilaha illallah marratan wahidah. Kelawan saambalan pisan tok wae. Ba'da kufi kada wa kada napa sanatan. Fa akhram mongko iku luweh layak ayak balaha yen to nampa sapa Allah ing hadil kalimah mimman sangking wong lazama kang netepi sapa man ha ing la ilaha illallah muddatan napa umri. Wa ing kana senajan tono iku ali ngatas man sapa seun minal kabair apa seun minal kabair. Mulane faman laki Allah biha yurja minhu ta'ala lahu al-maghfirah bi barakatiha. Jadi wong sing tau kafir puluhan tahun wae nak nglafadzno la ilaha illallah kafire dadi ilang. Apa meneh wong sing selalu nglafadzno la ilaha illallah iku mesti ditampa Allah senajan to kana alai seun minal. Nah kowe ra seun menawa ya asyak bareng menawa niki menawa. Lah kodok subuh rumangsamu gak kabar, rumangsamu kabari zina to. Kodok subuh nerlantara bojo bodoni keseringan. Wes wae akeh lah. Nah, tapi gara-gara la ilaha illallah iku penting. Wa ya allati yatazaghafu syaiton 'alaiha. Yatazaghafu maknane tak delok teng kampus iki. Iya Syekh. Wa yakhrisu ayatu al-insan min. Atas malah anak Nabi ngendikan ngeten. Nabi ku unik. Ini mungkin sing Yaman lebih ngertos nih. Nabi ku unik ya. Nah ana kowe dosa sithik-sithik, salah sithik-sithik. Sing ora pantes bener. Kayak gue ini kan jadi wali orang mati pantes. Iku nak salah sidik. Rasa dicontohno mari mbok praktekno. Kok nambah contohno apa ngono aja. Nabi sempat ngendikan ini. Setan iku ra iso ngrayu wong mukmin, tak baleni nek. Setan iku wis ra iso godho wong mukmin ninggalno kalimat la ilaha illallah. Mergo wis terlalu mapan. Logika la ilaha illallah terlalu napa? Walakin radiya bil muhaqqarat. Akhire setan wis antuke. Roh kowe digodho delok rondo, warung kopi, digodho bodoni kancamu, nak dagang bodoni sithik-sithik. Ngono setan wis seneng. Hure salah, tapi ora penting kabeh. Lah mangkele meneh jebule sampe di sepuro. Tapi aja praktekno lho iki mau cerita. Mau cerita ana hadise, tapi kok nak jamu lho, tapi ana hadise. Jadi wis ngono ya, akhire setan mangkel. Pokoke sing penting untuk ngrubah sangka keyakinan wong mukmin la ilaha illallah ora iso ya. Sekali sementing untuk santuke coba ben wayo tukaran mbek bojone. Ngono wis peneng setan. Ora ya Lutfi tukaran mergo kepengin wayo wis seneng wis. Tapi ngikut wis murah. Jadi walakin radiyah bil muhaqqarat min a'malikum sakirman. Mulane nek nak salah ra tuwati istighfar. Mergo iku wah sampe wis dadi setan sementing dikai mainan apa? Mergo wis ra iso wong mukmin niku wis yusabbitu wa alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil. Orang mukmin terlalu kokoh imane bela ilaha illallah Muhammadur ning donya ya tahlilan, ape mati ya tahlilan, sampai ning akhirat ya tahlilan. Mulane kiai-kiai sing tahlilan mudin-mudin cara ora kesuwen apik, mari kesuwen iku dadi akhire to sene mburi ku terus. Dene semangat sing tok jatah lagi dek kok mburi. Lha kula nate ketemu tiang Gus yang mriki nak dijak dikhutbahi turu ya mesti wae lah ngrungokno ya enak turu. Aku sing khutbah turu ya lucu lho. Lah kowe lakon mesti ora ngantuk. Lah sing ora lakon ya keber ngantuk. Lu kok bilo sing turu jajal guys. Takut kon khutbahi sapa sesuk ora turu. Ning dingkon lakon wis semangat. Mau nek dikei tongkok semangat ya. Lah kiai tahlil sing mimpin mesti semangat sing ngrungokno kan kok ora barbar yo ya men gak dolek. Adekne lakon napa? Akhirnya ono kiai sing jujur, nggih Gus. Untuk tiange pun hormat sangat nak sedilu sungkan. Akhirnya dong aku dewe-dewe. Ini pun nggih clear nggih. Pokoke sing seneng la ilaha illallah Muhammadur. Terus kula suwun seneng Quran nggih seneng sekabehane. Wonten ilmu, wonten fikih, wonten tajwid. Tapi teng kitab Mafahim Yajibu Andu Sokhah karangane Said Muhammad. Iku sing diperlihatkan Said Muhammad malah sisi Quran niku
rasional. Ndak ada kitab suci sing bahkan al-mu'anid, al-mulhid dikai kesempatan berdebat. Ya Allah ngendikan yang musuh-musuh hatu burhan. Kan arah percaya iki ya hatu burhan aku. Kan arah percaya Quran fatu bi asiri swalim misli. Lho Quran sing ngendikan ngene lebih muftaroyat wis bohong-bohongan wis sampe ngarang ora-ora lah. Ya tapi terus akhirnya kita orang mutune alam taro ilal hubla tukhrijuna samatan tas kedelok wong meteng. Engko nglahirno bayi sing dirintil. Sing ngoten lho kok dadi ngono. Ya, apal berarti kayak milik duane Musailimah. Ayo wazariati zara'a fal hasidati asdair atau afal. Terus apa? Fal khabizati khubza. Terus ada fal akimati lukma. Lukma nguntal. Akhirnya saya pesen lho kok nguntal barang ini. Demi wong wedok sing nandur, demi wong wedok sing manen. Demi wong wedok sing gawe roti. Bariku wis mateng diuntal. Terus Abu Bakar ku krungu, Abu Bakar sing terkenal, Abu Bakar Siddiq. Fa wa ma kharaja hadza min il. Ora mungkin wahyune pangeran rupane ngono itu ora mungkin. Fa wa ma kharaja hadza min il. Akhirnya akeh sing iman, mergo ngerti Quran tuh beda. Dah tawilah muddatul imhal. Cara Abu Bakar Al-Bagilani nang istilah apa ya? Muddatul imhal. Mereka diberi hak untuk kompetisi. Jajak. Akana ahadun minhum yaqulu anna Muhammadan fi ma madha kada wa kada ada. Kanjeng Nabi semusuhe mereka, ndak ada satupun mereka yang bilang Muhammad di masa lalu gini-gini, saya temannya, enggak ada. Lam yaqul ahadun minhum. Padahal andekan itu ya pasti mereka paling ingin. Lan aku ora usah wong liya, bojomu ora percaya nek wong apik. Anakmu ora bangga bae kowe. Ora usah wong liya. Ya ora percaya sing dibojomu tak sewonen kene 5 menit. Kon critakno elekmu. Nara balaghul mi'ah wal alfa wa. Iku ngaces ya, ora usah mikir ya. Kau usah mikir ya. So, bor. Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat. Ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang Umaro, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat, anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Ini penggaweannya, ini pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga. Halla ghusal taqodamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia. Itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga
keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan. Saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang, itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus, dan Umar pakai tadi, jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat, itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kontak terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu. Kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati.
Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu, Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang. Gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran. Katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, suftunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu, atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana gak usah sholat, gak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang gak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, gak ada subuh lagi, gak ada puasa, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang ini. Itu dulu ada seorang raja, didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup.
Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu tidak harus tirakat dalail terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, korbannya saya karena Gusmi meninggal. Terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ini. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah.
Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang mloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Buya Yazid itu ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak. Apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik. Setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak beruntak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer. Homer kalau dulu arah. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah masih orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arya itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Arya, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah mereka ada yang dengki. Tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis.
Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapa? Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam nggak hafal apa. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin. Semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Dari Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena nggak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang nggak senang tuh paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung nggak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak senang nggak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini. Perlu saya sebut bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Pak, ngelola wong gedeng gue enak. Sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah, sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada usaha. Cerita di bawah beduk. Cerita. Iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik, nanti saya kira berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali. Karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng, yang ngel-ngel. No. Yang seneng, yang ngel-ngel. No. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah. Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku itu mau nabi. Aku itu pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahkan. Padahal Nabi Musa itu pangeran, ya darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai laqad sampai Allah qala alladziina qalu innahu huwa fakir.
Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Jika Ki Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan, saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura. Berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya, yusibuha awimro'atin yang kihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti kita dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran. Sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi. Itu detail, pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya ya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia nggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail. Jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya. Ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji. Nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru itu problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar meneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati
Sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama pengajian khutbah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.